selalu mengajak anak-anak kita yang mungkin ada di rumah, sehingga nanti kalau kita yang sudah tua-tua ini barangkali sudah pensiun, sudah tidak kuat lagi barangkali ke masjid, mungkin ada generasi-generasi kita yang akan menggantikan. Dan juga sebagai undangan nanti insya Allah pada tanggal 29 hari Sabtu malam Ahad ya, itu ada safari Ustadz Andri Kurniawan yang insya Allah dijadwalkan untuk maghrib sampai isya di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian subuhnya waktu subuh akan menyampaikan di Masjid Babu Salam, dan untuk akad paginya di masjid kita ini di Al-Basit. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mengikuti kajian kita ajak keluarga kita seperti yang jadwal yang kita sampaikan. Jadi akad malam akad Sabtu malam Minggu, saya ulangi kembali, ba'da maghrib sampai isya di Masjid Al-Ikhlas Suko, depannya Dolok gitu. Terus kemudian untuk subuhnya, setelah sholat subuh insya Allah nanti di Masjid Babu Salam, dan akad paginya di Al-Basit ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama panitia kajian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Amar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Basit yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan sore hari ini memberikan kepada kita nikmat untuk bisa saling bermuwajahah tatap muka dalam rangka mengkaji firman-firman Allah
dalam rangka mengkaji hadis-hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau, tidaklah sebuah kaum, sebuah jamaah, sebuah komunitas berkumpul di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengajarkan, saling mengajarkan. Dan di kesempatan sore ini saya tidak mau mengajari jenengan, Pak, karena saya masih kecil, masih imut-imut. Ya, saya masih umur 26 tahun, dan di sini kayaknya nggak ada yang umur 26 tahun kecuali saya. Saya hanya ingin mengingatkan, saling mengingatkan. Aslinya jenengan sudah tahu, tapi mungkin kadang lupa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, apa hadiah, apa fadilah, apa pahala yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang mau bertalabul ilmi, mengkaji hadis, mengkaji ayat-ayat Allah. Kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka yang bertalabul ilmi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, pasti rahmat Allah tercurah-curah meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka dengan sayapnya untuk mendoakan magfirah, ampunan. Wa dzakarahumullahu ta'ala fiman indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangga-banggakan kita di hadapan makhluknya yang lebih mulia, yaitu para malaikat. Dan barang siapa lambat dalam beramal, maka nasabnya, keturunannya yang darah biru, bangsawan, tidak bisa mempercepat amalannya tersebut. Maknanya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya raya, akan tapi yang paling takut kepada Allah SWT. Dan ketakutannya dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh. Dan salah satu sebab hidup kita menjadi lapang itu adalah beramal soleh. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, enggak cukup beramal soleh, Pak, maknanya beramal soleh dan dia beriman. Apa makna iman? Bertauhid. Hari ini kita lihat, seringkali kita lihat, tauhid kita ini akan jujur, akan ikhlas benar-benar menyembah Allah tatkala kita sedang dihadapkan kepada musibah. Kemarin ada, dulu bukan kemarin ya, pas ketika Gunung Semeru meletus, ada video viral ketika awan hitam membumbung tinggi, ada anak kecil pulang TPA, mungkin masih pakai seragam TPA, lari, dan yang rekam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tauhidnya lurus. Ini apa nggih? Dan baru kemarin juga ada video viral juga, ada ikhwan atau saudara muslim kita yang mungkin habis belajar tauhid semangat, sesajen ditendang, dan kemarin ketangkep kena 4 tahun penjara. Dan kemarin lagi di Malang ada gebiar parade 1000 sesajen. Mantep. Belum selesai Semeru meletus tapi sudah ngundang marah bahaya lagi. Sembuh angel urip ning Indonesia niki. Dan dilindungi atas dasar kebudayaan, bangsaan, dan lain sebagainya. Ya karena kita memang dalam kondisi lemah. Beda dengan keadaannya siapa? Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah. Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah menyuruh Khalid bin Walid pergi ke patung Uzza terbesar, patung Uzza, hancurkan dia. Siap ya Rasulullah, sami'na
wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Berangkat saya sendika dawuh, berangkat dihancurkan patungnya yang berada di bawah pohon, kembali laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selesai perintah, mau diperintah apa lagi saya siap. Kata Rasulullah, belum, kamu belum menghancurkan Uzza. Datang lagi ke tempat patung Uzza. Nanti kalau ketemu perempuan telanjang hitam, rambutnya rawe-rawe, mungkin kalau sekarang di Indonesia ini genderuwo atau apa gitu, awe gombel. Nanti kalau ketemu dia, penggal lehernya. Nah, akhirnya datang ketemu, dipenggal sama Khalid bin Walid. Dan itulah Uzza, jin setan yang menjelma menjadi manusia. Dan itu viral sampai sekarang, kita baca di sirah sejarah. Tapi aman, nggak dipenjara 4 tahun kan? Kenapa? Karena memang waktu itu Rasulullah Fathu Makkah, membebaskan Makkah. Taib, ada waktunya dan ada, kalau memang pengen amar ma'ruf nahi mungkar yang nggak perlu divideokan, karena termasuk amal soleh. Dan hari ini kita mau membahas bagaimana amal soleh itu harus didasari dengan tauhid. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Ada 7 ayat yang serupa di dalam Al-Quran yang mengatakan wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh pasti ada wa huwa. Wa di situ wawu haliyah dalam ilmu nahwu, wawu yang menunjukkan keadaan sedang. Barang siapa yang barang siapa yang beramal soleh dan pada waktu itu dia beriman, maksudnya ikhlas, tidak riya dan tidak syirik kepada Allah. Salah satu fadilahnya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti ada dalam taukid, ada non taukid. Pasti akan aku berikan kepadanya kehidupan yang thayyib, kehidupan yang lapang, kehidupan yang enak, yang tenang. Dan semoga Allah SWT menjadikan hidup kita lapang, tenang, nyaman. Dan sebaliknya, bagaimana atau apa sebab hidup kita menjadi sempit? Kata Allah SWT dalam surat Taha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti agamaku, mengikuti agama Islam, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, dalam tafsir lain barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Semoga Allah menjadikan hidup kita ini tidak sempit atas dasar kita bertalabul ilmi, mengkaji dan tidak berpaling dari Al-Qur'an. Akan tapi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mentafsiri ayat dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, ya Rabbku, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maksudnya kaum di situ adalah Quraisy. Ditinggalkan maksudnya enggak mau beriman. Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari ayat ini, bukan mengomentari, menambahi atau mengatakan di dalam tafsir, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajaral Qur'an. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an maka dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Mukmin muslim punya kesempatan untuk belajar, punya kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia tidak mau, maka sungguhnya dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Wa man qara'al Qur'an wa lam yatadabbarahu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an tapi dia tidak mau mentadaburi ayat-ayatnya, faqad hajaral Qur'an. Dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Terlena dengan keindahan suara qari, pembaca Al-Qur'an terlena dengan indahnya suara Syekh Misyari Rasyid, Syekh Ziyad Patel, Syekh Muzamil Hasbalah. Bukan Syekh ini, masih muda nih. Siapa lagi? Syekh Sudes dan semua yang enak-enak empuk gitu ya. Terlena atau tidak apa-apa, bagus mendengarkan. Tapi kita hanya sekedar mendengarkan atau sekedar membaca, walam yatadabbarahu, kata Ibnu Taimiyah, dan tidak mau mempelajari, tidak mau merenungi ayat-ayat Al-Qur'an,
maka itu juga termasuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Waman tadabbaral Quran walam ya'mal bih faqad hajaral Quran. Barang siapa yang telah mentadaburi Al-Quran, ngaji sudah, merenungi Al-Quran sudah, tapi tidak mau beramal atas ilmu yang sudah dia dapatkan, faqad hajaral Quran, maka dia juga termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu-ilmu kita ini berbuah amal. Karena akan ditanya, salah satu pertanyaan di akhirat, tidak akan bergeser kaki seseorang sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya an ilmin, tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan ilmu tersebut. Sudah adzan, Pak? Apa ini? Putu? Baik. Ada satu hadis yang insya Allah menjadi tema kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, kabarnya pagi tadi ya, mau ngisi apa? Saya nggak pernah ngisi di sini. Ya, mau ngaji kitab ya, belum ada kesepakatan sama takmir. Ya. Mungkin jenengan juga baru kenal saya, yang lihat saya mungkin baru hari ini gitu. Bingung apa nyari apa ya wis sak temune gitu nggih. Sak temune, tapi insyaallah ilmu. Sak temune walaupun ilmu itu adalah mutiara. Mutiara. Hikmah itu adalah barang temuan mutiara orang mukmin. Dimanapun dia temukan, maka dia yang paling layak berhak untuk mengambilnya. Dan ini adalah mutiara. Suatu ketika Syufainil Asbahi, orang dari Yaman, datang ke Madinah di zamannya para sahabat. Kan tapi waktu itu Rasulullah SAW sudah meninggal. Masuk Masjid Madinah dan beliau dapati ada seorang yang sudah sepuh, dikerumuni oleh para tabi'in, membuat mulazamah atau halaqah ilmu. Ditunggu lama sama Sufyan al-Asbahi. Ditunggu lama. Ketika sudah mereka bubar, maka didekati ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Didekati dan ditanya, wis teko keri tapi minta sesuatu yang spesial. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, haditsni hadisan. Bacakan kepadaku satu hadis. Yang mana hadis ini kamu dengar tidak ada seorang pun kecuali hanya kamu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis teko keri njaluk sing empuk gitu nggih, njaluk yang enak. Tapi Abu Hurairah enggak mengatakan wis, enggak protes ya. Oke, siap. Minta yang mau dari banyaknya ribuan hadis. Abu Hurairah itu menghafal 5.700 sekian hadis. Dari banyaknya hadis yang beliau hafal, dicari-cari, itu misalnya saya yang ditanya, apa bacakan hadis kepadaku satu hadis saja, tak bacakan yang paling pendek yang saya hafal gitu. Tapi Abu Hurairah enggak, dibacakan hadis yang memang benar-benar itu didengar dia, yang mana pada waktu itu hanya ada dia dan Rasulullah SAW, enggak ada sahabat yang lain. Rasulullah kemudian Abu Hurairah mengatakan, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, atadri man awwalu tusa'ar bihimun nar? Tahu enggak kamu wahai Abu Hurairah, siapa yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka? Dalam riwayat Sahih Muslim, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi. Sesungguhnya yang pertama, manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah, baru bilang adalah, Abu Hurairah semaput pingsan. Ditunggu sama talib dari Yaman ini, ditunggu lama ya.
Akhirnya bangun, sadar lagi dan mengatakan awwalu man tusa'ar bihimun nar. Bilak gitu nggih. Semaput lagi yang kedua Abu Hurairah. Kemudian sadar dan akan aku sampaikan hadis kepadamu yang aku dengar hanya ada aku dan Rasulullah. Inna awalan nasi tusa'ar bihimun nar. Miring kemudian Abu Hurairah pingsan lagi yang ketiga kali. Di sini rumah sakit dekat apa betul, Pak? Nah, takutnya saya ada yang semaput juga di sini. Ini Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini sampai pingsan. Enggak main-main hadis ini. Hadis apa yang Abu Hurairah kajikan kepada Syufainil Asbahi. Kemudian sadar dan kemudian mengatakan inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka, kira-kira sinten? Kira-kira orang kafir mungkin. Enggak, dia lebih pertama kali dilemparkan daripada penyembah berhala. Lebih pertama kali dilemparkan daripada orang-orang kafir musyrik. Kata Rasulullah, rajulun istashhada fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah mati syahid. Tapi syahid dunia. Syahid dunia. Syahid itu dibagi menjadi tiga, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Sudah pernah saya jelaskan di sini di kultum subuh. Ini orang ini syahid dunia. Rajulun istashhada, seorang laki yang berperang di jalan Allah dan mati syahid, tapi syahid dunia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian didatangkan orang ini. Kemudian sama Allah ditampakkan CCTV-nya. Ini nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Tak kasih kamu otot yang kekar untuk bisa membawa pedang sekali tebas kepala 3 orang kafir gelundung. Tak kasih kamu waktu untuk latihan, tak kasih kamu harta untuk beli senjata, tak kasih kamu nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Tak kasih kamu ketepatan dalam memanah. Rajulun fa'utiya bi fa'arafa, ditampakkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada dia. Fa'arafa, dan dia meyakini dan menyadari itu memang nikmat darimu ya Allah. Kata Allah, qala fama amilta fiha. Untuk apa kamu gunakan nikmat yang telah aku berikan kepadamu ini? Qala qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu dan mati syahid. Aku gunakan nikmat-nikmat ini untuk berperang di jalanmu meninggikan kalimat Allah SWT. Kata Allah, qala kadzab. Kamu berdusta, kamu bohong. Anta kadzab, kamu bohong. Maknanya dia pengen menipu Allah. Di dunia dia sudah terbiasa menipu Allah, makanya di akhirat pun juga masih terbiasa nipu Allah. Qala kadzab walakinnaka qatalta li ayyuqala jari faqad qil. Kamu berdusta. Akan tapi kamu berperang itu agar dikatakan jari, pemberani, agar dikatakan pahlawan, agar ditulis namanya di setiap perempatan. Pahlawan siapa gitu misalnya. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu dikatakan orang-orang pemberani fulan, pahlawan fulan. Kalau itu dikatakan setelah mati enggak masalah. Tapi ketika dikatakan masih hidup, itu hati-hati. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat Khalid bin Walid sudah dipuja-puja, kalau perang enggak ada Khalid bin Walid ini mesti kalah. Akhirnya apa? Rasulullah mencopot Khalid bin Walid tanpa ada sebab. Dan membuat waktu itu kondisi kaum muslimin down. Gara-garanya apa kok dicepot Khalid bin Walid, sudah bener ini. Panglima perang terbaik, nggak pernah kalah dalam masa jahiliyah dan masa Islamnya. Kenapa dicopot sama Umar bin Khattab? Agar tidak dipuja-puja sama kaum muslimin.
Summa umira bi fasubiha ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah SWT perintahkan malaikat untuk menyeret dengan posisi kepala tertelungkup, seret kakinya posisi kepala tertelungkup sampai dilemparkan di neraka sebelum orang kafir disentuh api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Yang kedua adalah seorang laki-laki atau seseorang, laki-laki ataupun perempuan, mencakup dua-duanya, yang belajar ilmu kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Dia qari'ul Qur'an. Dia menghafal matan Tuhfatul Atfal, menghafal matan Manzumah Jazari, menghafal semua dihafal. Makharijul huruf A keluarnya dari sini, H keluarnya dari tenggorokan yang paling bawah, Ain sama H keluarnya di tengah-tengah tenggorokan, Ghain Kha di paling atas tenggorokan, Qaf di atasnya, Kaf di atasnya lagi, Fa, Ba, Mim keluarnya dari bibir, dan semua dihafal sama dia. Mutkin, nggak ada yang salah, dan dia mendapatkan sanad mungkin ya. Wa qara'al Quran, dan dia ajarkan itu. Fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amahu, kemudian Allah tampakkan nikmatnya dan dia meyakini, dia menyadari, mengakui bahwasanya itu nikmat dari Allah. Ya Allah, Engkau telah memberiku nikmat untuk kemudian bisa belajar, merantau ke Yaman, ke Sudan, ke Singkit, Mauritania. Engkau mudahkan aku untuk belajar ke Mekah, ke Madinah, ke Taif dan lain sebagainya. Engkau berikan kepadaku kemudahan untuk bisa membayar tiket pesawat, mudahkan aku untuk bertemu Syekh Fulan. Fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amahu, fa'arrafa, dan dia menyadari dan dia meyakini dan mengakui itu nikmat dari Allah. Qala fa ma 'amilta fiha, kamu gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku belajar ilmu di jalanmu ya Allah, dan aku mengajarkan ilmu hanya untuk mencari ridhamu, dan aku membaca kitab Al-Quran di dalam sholatku untuk mencari ridhamu. Kata Allah SWT, qala kadzab, kamu dusta, anta kadzab, kamu bohong. Ini saya tidak bermaksud menggembosi jenengan yang belajar Al-Quran, menggembosi jenengan yang belajar panaan atau lain sebagainya, enggak. Saya ingin menumbuhkan di dalam hati kita semuanya ini rasa khauf, rasa takut kepada Allah SWT, karena khauf dan roja, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah itu harus seimbang. Kata ulama, khauf dan roja itu adalah ibarat dua janah burung, dua sayap burung. Kalau satu dia lebih berat atau lebih banyak, maka dia akan celaka. Dan ketika yang khaufnya misalnya lebih berat, dia juga akan celaka. Rojaknya lebih kuat, dia juga akan celaka. Harus dua-duanya agar biar kita bisa terbang ke surga. Rojak mengharap pada Allah, mengharap ampunan Allah atas dosa yang telah kita lakukan, dan merasa takut atas dosa yang sudah pernah kita lakukan. Orang kalau rojak saja yang dia pelajari, tiap kajian yang dihafal, hadis tentang targhib, hadis motivasi, fadhailul amal dan seterusnya, akhirnya apa? Dia nyantai-nyantai saja. Sebagaimana orang Kristen, Nasara, dia mengira sudah ditebus dosanya oleh, asal dia percaya kepada Nabi Isa disalib, pensaliban itu untuk penebusan dosa umatnya. Akhirnya mereka lost, mau mabuk, mau zina, mau zalim, mau lost, dol, gitu. Apaan Pak? Bahasa saya agak kasar mungkin karena ya masih muda, beda sama yang lain. Afan. Tunggu. Saya mana tadi? Apa? Oh, lost. Nggih. Tayyib. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Enggak. Kamu itu belajar ilmu, menghafal kitab ini
berangkat belajar ke sana kemari itu agar kamu dikatakan seorang alim, agar dipanggil ustadz, agar dipanggil kiai, agar dipanggil syekh, agar dipanggil buya. Kalau di Indonesia gampang, kalau pengen dipanggil ustadz nggak perlu belajar jauh-jauh, asal pakai kopiah, pakai jas, pakai jubah, langsung Pak Ustadz monggo, kita nih gampang. Indonesia itu modal casing sudah. Nah, jenengan sakit tiba-tiba datang ke rumah orang pakai baju putih-putih, ada emblemnya dokter misalnya, langsung Pak suntik Pak, padahal tidak tahu dia tukang ngarit mungkin. Asal modal apa? Casing sudah bisa on air. Tayyib. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'. Dan kamu baca Al-Qur'an agar kamu dikatakan seorang yang qari', pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Gitu ya. Kamu baca Al-Qur'an sambil nangis-nangis ketika tarawih. Bukan untukku itu, tapi untuk calon mertuamu yang ada di belakangmu mungkin. Untuk calonmu yang sholat di shaf paling belakang, agar kamu dikatakan qari', urusan pondok ini, ustadz ini, calon ustadz kibar gitu. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan, dan kamu dikatakan qari', kamu dipanggil ustadz gitu ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat disuruh untuk menyeret dengan posisi kepala tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi, seorang laki-laki atau seseorang yang Allah lapangkan rizki kepadanya, wa atahu min asnafil mal, dan Allah berikan kepadanya harta yang dari berbagai macam jenisnya. Emas dia punya, permata dia punya, berlian punya, kendaraan punya, rumah punya, semuanya diberikan Allah kepadanya. Fa'utiya bi fa'arafahu ni'amahu. Kemudian didatangkan dia dan ditampakkan kepadanya nikmat yang pernah diberikan Allah kepada orang tersebut. Dan dia menyadari, meyakini dan mengakui itu adalah nikmat Allah SWT. Faqala fama 'amilta fiha? Untuk apa kamu gunakan nikmatku ini yang telah aku berikan kepadamu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada suatu jalan yang engkau suka untuk aku infak di jalan tersebut kecuali pasti aku berinfak. Engkau suka ada orang membangun masjid, aku infak di dalamnya. Engkau suka ada anak yatim untuk diulus kepalanya, saya elus kepalanya. Engkau suka janda-janda di santuni, aku santuni mereka. Engkau suka orang menyebarkan ilmu, aku sebarkan ilmu dengan cara mencetak kitab, mencetak kaset-kaset, membuat video, membuat radio, membuat televisi, tak buat untuk menyebarkan ilmu. Tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai, engkau ridhoi untuk orang beramal di dalamnya kecuali pasti aku infakkan uangku, hartaku untuk di jalan tersebut. Qala, kata Allah, kadzab, engkau berdusta, engkau bohong, anta kadzab. Malaikat juga mengatakan Allah gumbal gitu ya, mukiyo apusita. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu melakukan itu semuanya agar kamu dikatakan orang yang dermawan, agar kamu disebut-sebut, agar kamu diucapkan terima kasih kepada hadza fulan yang telah menginfakkan sound system di Masjid Al-Basit misalnya. Naudzubillah kalau di sini ada di Masjid fulan misalnya. Ini orang yang telah menginfakkan kulkas, menginfakkan apa ini? AC. Ini katanya mau bangun Pak di sini nggih. Ini fulan yang telah menginfakkan. Saat gara-gara ceramah antum ada yang mau infak sebenarnya tapi enggak jadi gitu. Enggak, saya enggak pengen apa? Enggak pengen gembosi gitu nggih. Saya enggak pengen gembosi, saya pengen mengarahkan, mengingatkan. Nggih, jangan sampai amal kita hilang, terhapus gara-gara salah niat. Amalan hati yang tidak terlihat sepele tapi ternyata akibatnya luar biasa. Huwa jawad. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan kepadamu.
kamu adalah orang yang dermawan, baik hati, suka memberi, suka menabung gitu nggih. Summa umira bihi fasuba ala wajhi, kemudian diutus malaikat, diperintah malaikat untuk menyeret dia dengan posisi kepala tertelungkup sampai dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Syekh Imam Muslim. Oh, ini amalan besar semua ini tiga ini Bang. Amalan yang luar biasa. Maksudnya ini dijadikan Rasulullah contoh. Kalau amal yang luar biasa saja ketika salah niat itu bisa seperti ini, apalagi amal kita yang ecek-ecek sepele. Dan benarlah Allah SWT tatkala berfirman dalam surat Hud ayat ke-16. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Astagfirullah. Bukan. Gimana? "Man kana yuridul hayatad dunya", barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, barang siapa yang menginginkan pujian, barang siapa yang menginginkan rasa syukur dari manusia, barang siapa yang menginginkan kemasyhuran, barang siapa yang menginginkan viral menjadi orang yang baik, barang siapa yang pengen disebut pahlawan, pengen disebut qari, pengen disebut dermawan, maka yuridul hayatad dunya, barang siapa yang beramal ingin dunia. Kata Allah SWT, Allah Maha Adil. Wazinatah, dan perhiasan dunia, barang siapa yang beramal, atau mangkana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan apa yang dia inginkan di dunia dan mereka tidak dikurangi dari apa yang mereka niatkan. La yubkhasun ay la yungqasun, tidak dikurangi dari apa yang dia cari. Allah beri, Allah Maha Adil. Kamu pengen beramal, pengen disebut pemberani, pengen disebut qari, pengen dipanggil ustadz, pengen dipanggil dermawan, tak kasih, kata Allah SWT di dunia. Tapi hati-hati, ingat, itu sudah pahala yang aku segerakan di hadiah ataupun balasan yang sudah aku segerakan di dunia. Di akhirat nggak dapat jatah lagi. Gitu ya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kecuali neraka. Dan hadisnya sudah kita baca. Wa habita ma sana'u fiha wa hum wa habita ma sana'u, dan apa yang mereka lakukan, kerjakan, habit, terhapus, haba'am mangsura, seperti debu-debu yang berterbangan. Dikira dia air di tengah-tengah padang pasir, ternyata fatamur gana. Dikira itu uang 100.000 mengkilat di pinggir jalan, ternyata gerenjeng rokok gitu. Mereka itu orang yang beramal tapi syirik. Wabatilu makanu ya'malun, dan batil apa yang mereka amalkan itu tadi. Dan ayat yang sudah kita hafal dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang roja mengharap pertemuan kepada Rabbnya, mengharap pertemuan Allah, fal ya'mal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal soleh. Enggak cukup beriman saja, enggak cukup beriman saja. Di ayat lain disebutkan iman dulu baru amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di semua ayat itu ketika disebutkan iman pasti ada embel-embel amal soleh. Ketika disebutkan amal soleh pasti ada embel-embel tauhid iman. Maknanya apa? Dua ini. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu siapa yang paling banyak apa baik. Aksar atau ahsan? Ahsan, yang paling baik, yang paling mumtaz, yang paling kamlot amalannya. Siapa yang paling kamlot amalannya, yang paling bagus, paling baik amalannya? Akhlasuhu wa aswabuhu li sunnatir rasul, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan yang paling, bukan banyak-banyakan amal, tapi bagus-bagusan amal.
Kenapa? Karena percuma, banyak amal tapi ketika di akhirat jadi fata morgana, jadi debu yang berterbangan ataupun jadi gerenjeng rokok. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya dia tidak syirik dengan menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Termasuk sesuatu apapun itu apa? Perkataan orang ini. Jangan syirik wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maksudnya jangan riya. Jangan beramal agar dipuja-puji, digandrungi. Jangan sum'ah, beramal agar didengar. Dari kata sami ayasma'u, agar didengar, agar viral. Sum'ah itu ketika mungkin dulu belum ada YouTube, belum ada apa-apa yang bisa untuk merekam. Kalau sekarang semuanya apa? Riya. Gitu nih. Dan ini masalah ikhlas ini, masalah riya ini yang setiap hari Jumat, kecuali kalau lupa, itu diingatkan oleh takmir Masjidil Haram. Masalah ikhlas ketika Jumatan. Dimohon untuk para jamaah, tapi pakai bahasa Arab nih, untuk tidak main HP. Itu di Masjidil Haram, Pak. Ini lanjut mawon buat nama-nama. Untuk tidak main HP, untuk tidak memfoto, untuk tidak merekam dan lain sebagainya. Ikhlas gitu nggih. Jangan terkotori amal yang sudah berat dilakukan. Nabung 2 tahun agar terkumpul 20 juta, 24 juta untuk umroh atau 100 juta untuk haji. Perjalanan sudah nunggu sampai sepuh, berat jalan, tapi sampai sana ternyata hilang. Disebutkan mujahid. Kemana jihadnya? Kemana perpisahan dia dengan sanak keluarga, istri, anak-anaknya? Kemana azabnya dia ketika, siksaan dia ketika rindu terhadap keluarga, istri, ataupun tempat kelahirannya? Enggak, semuanya hilang, enggak dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal besar haji. Suatu ketika Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, anak beliau, berada di sebuah bukit ketika musim haji. Abdullah bin Umar mengatakan, ma aksara haji ya abati, betapa banyaknya para hujjat, para orang-orang yang berhaji pada hari ini, wahai bapakku. Kata Umar bin Khattab apa? Ya bunai, ar-raqibu katsir walakinnal haja qalil. Sesungguhnya orang yang menaiki unta untuk mendatangi haji ataupun sesungguhnya musafir ke sini sangat banyak, tapi yang niatnya lillahi ta'ala haji itu hanya sedikit. Kata Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab belum sempat ada kamera, Pak. Sekarang kita dicoba dengan musibah terbesar ini, kamera yang bisa membatalkan semua amal-amal kita. Makna Ustaz ngelarang kita untuk foto-foto, ngerekam video? Enggak, silahkan. Silahkan, tetap dermawan. Dan Allah katakan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau tampakkan sedekahmu kepada orang, itu nikmat bagimu, itu sesuatu yang bagus, zen, masya Allah. Tapi kalau kamu tukhfuha, kamu rahasiakan, kamu apa ini? Kesembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang fakir miskin dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, sampai tangan kirimu pun nggak tahu ketika tangan kananmu menginfakkan hartamu. Itu lebih baik daripada yang terang-terangan tadi. Semuanya baik. Yang nggak baik apa? Yang diam-diam tidak sedekah. Sedekah terang-terangan, sedekah sembunyi-sembunyinya semuanya baik. Yang nggak baik, diam-diam nggak sedekah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Nggak ada pohon, nggak ada atap, nggak ada pelapon, nggak ada semuanya, kecuali hanya naungan dari Allah.
Salah satunya apa? Rajulun, seorang yang menginfakkan hartanya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dalam prakteknya bukan ketika jenengan ngasihkan infak tangan kirinya dilebokkan ke dalam saku, tidak. Maknanya apa? Orang terdekat nggak ada yang tahu ketika berinfak, dan ini sudah dipraktekkan oleh salafus saleh kita, Zainul Abidin, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Infak tiap malam ngangkat satu karung diletakkan di orang fakir, besoknya fakir. Tiap malam keliling untuk ngasih sembako, bansos, bantuan sosial. Nggak ada gambarnya, nggak ada gambarnya Zainul Abidin DPR RI, nggak ada. Dan mereka nggak tahu siapa ini yang ngasih ini, atas yang penting di depan rumahku dan aku butuh, sikat, diambil dan dimakan dan dia gunakan. Dan besoknya berharap lagi seperti itu agar ada yang ngasih atau memberi bansos, taruh depan rumahnya. Nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Loh, sekarang kok Ustadz ceritakan, berarti tahu ketika beliau sudah wafat. Ketika dimandikan ada bekas di pundaknya, bekas mengangkat karung goni. Dan setelah beliau wafat terputus, nggak ada bansos lagi. Itu Zainal Abidin. Bisa bang, sampun nggih. Nggih. Pun lebih 5 menit. Ini yang dapat kami sampaikan sedikit, ataupun ban serep Pak. Saya ceritanya di sini ban serep. Jadi minta maaf kalau masih gerunjal-gerunjal mungkin, atau saya ini ibaratnya debu tayamum, pengganti wudu. Ustadz sinten? Abdul Wahid nggih. Semoga Allah SWT sembuhkan penyakit anaknya Pak nggih. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fi ma la karida wa fi ma lana salah illa qadaitaha wa yassartaha wa wafaqtaha ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna amalan salihan wa taqabbal minna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'. Allahumma tahhir a'malana minar riya'. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur birahmatika ya aziz ya ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada kesalahan kata, kesalahan perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.